Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Rahmis Jurnal, belajar bersama Rahmi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang aturan rantai dan penerapan turunan fungsi. Pada video-video sebelumnya, saya sudah bahas juga sedikit mengenai aturan rantai pada turunan fungsi, dan pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang penerapan turunan fungsi, yakni garis singgung dan garis normal. Pada video kali ini, kita akan lihat kembali bagaimana sebenarnya aturan rantai pada turunan fungsi. Check this out! Aturan rantai untuk mencari turunan dari komposisi fungsi. Jika U sama dengan Fx, V sama dengan Fu, Y sama dengan Fv, di mana U, V, dan Y itu terdiferensialkan alias mengalami proses turunan fungsi, maka berlakulah rumus ini. dy per dx sama dengan dy per dv sama dengan dv per du sama dengan du per dx. Sebagai contoh, tentukan turunan dari fungsi Y sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, ini merupakan turunan yang bisa kita lakukan, merupakan fungsi yang bisa kita tentukan turunannya menggunakan aturan rantai. Nah, bagaimana? Kalau kita lihat kembali, kita ingat kembali pada video sebelumnya, nanti akan saya berikan linknya pada description box, yakni menentukan turunan fungsi menggunakan aturan rantai. Langkah pertama adalah lakukan terlebih dahulu turunan fungsi pada fungsi yang di dalam kurung ini. Di sini kan kita punya 2x kuadrat dikurang 3. Nah, ini kita lakukan terlebih dahulu proses turunan fungsi, di mana kita turunkan satu-satu. Yang pertama 2x kuadrat. Ya, 2x kuadrat ini menggunakan sifat ketiga. Apa itu sifat ketiga atau sifat pada turunan? Bisa kita lihat pada video-video sebelumnya. Nanti akan saya berikan linknya di description box supaya lebih paham. Nah, menentukan turunan dari 2x kuadrat, di sini kan sudah ada koefisiennya 2. Di sini pangkatnya 2. Maka pangkat dikali dengan koefisien, lalu pangkat yang di atas dikurang 1. Maka 2 kali 2, 4. 2 kurang 1, 1. Pangkat 1 tidak tertulis. Lalu, minus 3 berapa turunannya? Nah, pada sifat turunan yang pertama, ya, kalau dia berbentuk konstanta, maka turunannya sama dengan 0. Sedemikian hingga turunan dari U itu sama dengan 4x. Nah, setelah kita tentukan turunan U alias turunan fungsi yang berada di dalam kurung ini, langkah berikutnya adalah kita lakukan turunan keseluruhan pada fungsi. Ini kan kita anggap ini sebagai U pangkat 4. Maka U pangkat 4 itu kita turunkan pangkatnya ke bawah, kita kalikan dengan koefisiennya, karena koefisiennya di depan ini tidak ada ya, alias 1, maka 4 kali 1, 4. Pangkat yang di atas dikurang 1, 4 kurang 1, 3. Sehingga U pangkat 4, ini kita anggap sebagai U ya, yang fungsi 2x kuadrat kurang 3 ini kita anggap sebagai U, maka turunan dari U pangkat 4 itu sama dengan 4U pangkat 3. Nah, kita kembalikan lagi ke awal. U-nya tadi siapa? U-nya tadi kita misalkan adalah si 2x kuadrat kurang 3, sehingga turunan dari ini adalah 4 kali 2x kuadrat kurang 3 pangkat 3. Nah, setelah itu baru kita gabungkan antara yang sudah kita turunkan pada fungsi U dan kita turunkan pada fungsi Y. Sedemikian hingga kita lakukan perkalian. 4 kali 2x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 3 itu merupakan hasil turunan dari si yang U pangkat 4 yang sudah kita jabarkan di awal ya. Dikali 4x ini merupakan turunan dari 2x kuadrat kurang 3 yang di dalam sini. Oke, sehingga yang bisa dikali itu bukan 4 dikali 2x kuadrat kurang 3 pangkat 3. Kenapa? Karena di sini ada pangkat 3, jadi tidak boleh dikalikan ke dalam. Jadi si 4 ini kita kalikan dengan si 4x. 4 kali 4x hasilnya sama dengan 16x. Yang di dalam sini tetap, kita tulis saja 2x kuadrat kurang 3 pangkat 3. Sehingga turunan dari Y sama dengan 2x kuadrat kurang 3 pangkat 4 itu adalah 16x kali 2x pangkat 2 kurang 3 pangkat 3. Nah, ini merupakan contoh dari aturan rantai. Lanjut.
Fungsi naik dan fungsi turun. Ini merupakan salah satu aplikasi turunan fungsi, di mana kita bisa menentukan fungsi naik dan fungsi turun pada sebuah fungsi dengan menggunakan turunan fungsi. Diberikan fungsi kontinu dan terdiferensialkan dalam interval I. Yang pertama kondisinya, jika turunan pada fungsi fx itu lebih besar dari 0, turunan pertama ya, untuk setiap x elemen dari bilangan yang masuk ke dalam interval, maka fungsi fx naik dalam interval I. Nah, kondisi kedua, jika turunan fungsi pertama pada fx itu lebih kecil dari 0 untuk setiap x anggota atau elemen dari interval I, maka fungsi fx turun dalam interval I. Supaya lebih paham, kita lihat ke contoh soal. Contoh soal, jika diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x dikurang 2. Nah, tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi fx ini. Ya, oke. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah tadi syarat di awal apa? Syarat di awal kondisi keduanya apabila dia naik dan turun adalah turunan pertama pada fungsi tersebut kalau dia naik apabila turunannya itu lebih besar dari 0, fungsi tersebut turun apabila turunan pertama dari fungsi tersebut itu lebih kecil dari 0. Sehingga langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu turunan pertama dari fungsi yang ada dalam soal. Nah, turunan pertama dari fungsi fx. Nah, x pangkat 3 ini diturunkan menjadi 3x pangkat 2. Kenapa? Sekali lagi saya ingatkan kembali. 3 kali 1 ini koefisiennya 1. Maka 3 kali 1, 3. Pangkat yang di atas kurang 1 jadi 2. Minus 12x. Minus 12x ini sama dia dengan sifat kedua pada turunan fungsi, di mana dia berpangkat 1. Ya, oke. Nah, setiap bilangan yang dia berpangkat 1, variabelnya berpangkat 1, maka kita turunkan x itu sama dengan 1. Sehingga 1 kali 12 hasilnya sama dengan minus 12. Sedangkan minus 2 ini sama seperti sifat pertama pada turunan, yakni di mana konstanta, fungsi dalam bentuk konstanta, kalau kita turunkan hasilnya sama dengan 0. Sehingga fx itu memiliki turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 dikurang 12. Nah, setelah kita peroleh turunan pertamanya, tadi kan kita sudah ketahui tuh yang pertama di slide sebelumnya bahwa salah satu syarat naik apabila turunan pertama dari fungsi tersebut lebih besar dari 0. Maka kita substitusikanlah 3x kuadrat kurang 12 ini harus memenuhi syarat lebih besar dari 0. Ya, berarti kita gunakan yang namanya aturan pertidaksamaan. Oke, di mana supaya lebih gampang kita lakukan penyederhanaan terlebih dahulu terhadap fungsi. Ini kan masih bisa kita bagi 3 ya. 3 bagi 3 kan habis. Tinggal x pangkat 2. Minus 12 bagi 3 kan hasilnya minus 4. Supaya apa? Supaya kita bisa ketahui titik atau faktorisasi dari fungsi ini. Oke, nah faktorisasi dari fungsi ini ingat, kalau bentuk fungsinya seperti ini sudah pasti nanti akar-akarnya adalah akar kembar. Ya, akar kembar. Sehingga berapa kali berapa yang hasilnya minus 4. Berarti kan dia ada 2, kalau nggak 1 kali 4 minus 1 kali minus 4, atau 2 kali 2, atau minus 2 kali minus 2. Sorry, 1 kali 4, atau minus 1 kali 4, atau 4 kali minus 1, atau 2 kali minus 2, ya. Karena di sini kan negatif. Maka karena saya katakan tadi, kalau bentuknya seperti ini, maka dia sudah pasti akar kembar, maka akar-akarnya itu adalah si 2 dan minus 2. Ya, kalau misal kita jabarkan, hasilnya nanti akan menjadi x kurang 2, x tambah 2. Seperti ini. Ya, kalau kita ingin melakukan cross-check, benar nggak faktorisasi yang kita lakukan terhadap fungsi? Tinggal kita kalikan silang saja, seperti perkalian pada dua buah fungsi. Ya, bisa dilihat bagaimana sih perkalian antara dua buah fungsi, nanti saya berikan di description box link videonya supaya lebih paham. Nah, sudah seperti ini ya, kita sesuaikan, kita anggaplah ruas kirinya itu kita buat itu sama dengan 0. Supaya apa? Supaya kita dapatkan berapa titiknya, ya. Yang pertama, x kurang 2 itu sama dengan 0, sedemikian hingga x-nya sama dengan 2. Sedangkan x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan, nah, positif 2-nya ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Yang ini negatif pindah ke ruas kanan menjadi 2. Ya, intinya kalau nanti bentuknya x kurang 2 sama dengan 0, sudah pasti x-nya adalah kebalikannya. Kalau di sini minus 2, dia menjadi positif 2. Kalau x tambah 2, maka sama dengan 0, maka nanti kebalikannya. Kalau di sini
positif 2, maka X-nya sama dengan negatif 2. Itu supaya lebih paham. Nah, setelah kita dapatkan titiknya, kita buat ke dalam garis bilangan ya. Di sini itu 2, di sini itu minus 2. Oke, yang di tengah-tengah itu 0. Ya, kita lakukan pengecekan untuk masing-masing ya. Di mana kita substitusikan yang dia lebih besar dari 2, misalkan kita ambil 3 kita masukkan kemari. Oke, 3 kita masukkan ke syarat fungsinya. 3 kuadrat dikurang 4, 9 dikurang 4. Apakah lebih besar dari 0, 9 kurang 4? Yes, kenapa? Karena 9 kurang 4 itu 5, maka di sini daerah 2 lebih besar dari 2 itu daerahnya adalah daerah yang memenuhi syarat. Oke, lalu begitu juga minus 2 lebih kecil dari minus 2 apa? Kan minus 3. Minus 3 kita substitusikan ke syarat fungsinya. Ya, yang ini saja yang sudah kita sederhanakan. Berarti minus 3 pangkat 2 kan 9 juga. Tuh, minus 3 kali minus 3. 9 dikurang 4 kan juga 5. 5 kan juga lebih besar dari 0. Maka dari itu, daerah penyelesaian yang lebih kecil dari minus 2 ke kiri sampai tak berhingga itu adalah daerah yang memenuhi persyaratan. Kalau dia daerah yang memenuhi syarat fungsi naik, dia nanti kita simpulkan positif semua. Sedangkan yang tengah-tengah ini kan kita ambil saja, berarti kan dia berada di antara titik 0 di sini ya. Substitusikan nilai 0 ke syarat fungsi. Ya, 0 pangkat 2 kan 0. 0 kurang 4 minus 4. Nah, minus 4 itu bukan lebih besar 0, tapi dia lebih kecil dari 0. Karena dia tidak memenuhi syarat, maka dia di sini dibikin tandanya negatif. Nah, yang kita ambil adalah yang memenuhi syarat. Syaratnya tadi kan harus lebih besar dari 0. Berarti mana daerah yang memenuhi syarat? Daerah yang memenuhi syarat itu hanya yang lebih besar dari 2 atau yang lebih kecil dari minus 2 untuk syarat naik. Sisanya merupakan syarat turun. Jadi, maka kita dapat simpulkan bahwa fx naik, fungsi naik pada interval yang x lebih besar dari 2 atau x lebih kecil dari minus 2. Karena itulah yang memenuhi daerah penyelesaian sesuai dengan syarat fungsi naik. Sedangkan fungsi fx akan turun pada interval di antara minus 2 dan 2. Berarti di antara minus 2 dan 2 apa-apa saja? Ya, minus 1, 0, dan 1. Maka pada daerah itu sajalah dia akan mengalami proses fungsi turun. Ya, proses fungsi turun. Oke. Kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka nanti akan muncul seperti ini. Baik, ya untuk kita membantu kita untuk menggambarkan grafik fungsi tadi ya, kita bisa gunakan aplikasi Desmos ya pada website desmos.com/kalkulator untuk melihat apakah benar pada titik-titik yang sudah kita temukan tadi, yakni fungsi fx akan naik apabila dia berada di titik x lebih besar 2 atau x lebih kecil minus 2, dan dia akan mengalami fungsi turun pada titik di antara minus 2 dan 2. Di sini tadi kita dapati soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 kurang 12x kurang 2. Ya, kita ketik saja di sini fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x kurang 12x kurang 2. Nah, di sini bisa kita lihat, saya kecilkan ya, atau kita besarkan juga bisa terlihat di sini bahwa dia akan mengalami kenaikan fungsi naik ya. Betul sekali, dia akan mengalami fungsi naik mulai dari si titik yang lebih besar dari si dia akan mengalami, sebentar saya kecilkan dulu supaya lebih nampak. Baik, nah di sini bisa terlihat bahwa dia akan mengalami fungsi naik ya di sini ya, lebih besar dari minus 2. Oke, lebih besar dari minus 2. Kalau kita besarkan dia nanti di sini dia akan mengalami fungsi naik yang berada dia lebih besar dari minus 2. Lebih kecil dari minus 2, dia akan mengalami fungsi naik. Sedangkan dia akan mengalami fungsi turun di antara minus 2, di antara minus 2 ya. Berarti kalau di antara minus 2 dan 2 itu bisa diambil di sini. Di antara ini dan ini dia mengalami fungsi turun. Ya, dia mengalami fungsi turun seperti ini ya, mengalami fungsi turun. Kemudian dia akan kembali naik setelah lebih dari positif 2. X-nya lebih dari positif 2, dia akan mengalami fungsi naik. Kurang lebih seperti itulah penyajian grafik fungsi dari x pangkat 3 kurang 12x kurang 2. Baik, kita lanjut. Baik, kalau tadi kita sudah bahas bagaimana sih penerapan turunan fungsi untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun pada sebuah fungsi.
Sekarang, menentukan nilai stasioner juga kita bisa menggunakan turunan fungsi. Apa itu nilai stasioner? Apabila fungsi y sama dengan fx continue dan differentiable atau terdiferensial, maka fungsi fa dikatakan nilai stasioner dari maka fa fungsi fx yang sudah disubstitusikan nilai a pada setiap variabel x dikatakan nilai stasioner dari fungsi fx jika dan hanya jika turunan pertama dari fungsi a itu sama dengan 0. Sedangkan titik a, fa dinamakan sebagai titik stasioner. Di mana jenis-jenis nilai stasioner itu? Yang pertama, jika turunannya itu lebih kecil 0 dan turunannya itu juga lebih besar 0, maka fa itu merupakan nilai balik minimum. Jika turunan pertamanya itu lebih besar 0 dan turunan kedua pertama juga lebih kecil 0, ya kebalikannya dari yang pertama, maka fa merupakan nilai balik maksimum. Oke, jika turunan pertama dan turunan pertama baik dari kiri maupun turunan ke pertama baik dari kanan bertanda sama, maka fungsi fa merupakan nilai belok horizontal. Oke, nah apa maksud dari f pangkat turunan pertama dari a pangkat negatif atau dia diambil dari kiri? Artinya adalah turunan pertama fx itu untuk x yang kurang dari a. Ya, yang kurang dari A. Jadi bukan sama dengan A, tapi yang kurang dari A. Sedangkan kalau yang dia turunan F pangkat F aksen atau turunan pertama dari A pangkat positif, artinya adalah turunan pertama untuk X yang lebih dari A. Sebenarnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Ya. Tentukanlah nilai-nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 5 per 2x pangkat 2 dikurang 6x tambah 7. Nah, cukup mengerikan mungkin fungsinya karena saya jarang memberikan bentuk koefisiennya dalam bentuk pecahan, tapi tidak masalah, sebenarnya sama saja ya. Beserta jenis-jenisnya. Tadi kan nilai stasioner itu jenisnya ada 3 ya. Titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Nah, sekarang kita lihat fungsinya tadi kita punya sesuai yang ada di soal, yakni sepertiga x pangkat 3 dikurang 5 per 2x pangkat 2 dikurang 6x tambah 7. Nah, ini kita lakukan turunan fungsi pertama, ya. Maka nanti akan menjadi x pangkat 2. Mengapa? Karena 3 kali sepertiga itu 1, ya. 3 kali 1, 3 bagi 3, 1. Maka habislah, alias koefisien di sini tinggal 1. Pangkat yang di atas kurang 1, maka jadi 2. 5 per 2 X pangkat 2 kalau kita turunkan 2 kali 5, 10 bagi 2, 5. Koefisien akan menjadi 5. Di sini pangkatnya dikurang 1, maka di sini jadilah pangkatnya hilang alias sebenarnya pangkatnya 1. Minus 6X, nah ini turunannya. Ya, setiap turunan yang punya variabel X saja pangkatnya 1, maka nanti hasilnya sama dengan 1. 1 kali koefisien 6 sama dengan 6. Sedangkan 7 ya, karena dia konstanta, maka turunan fungsinya sama dengan 0. Nah, ini sudah kita perolehlah turunan fungsi dari fungsi pada soal, yakni x pangkat 2 kurang 5x kurang 6. Selanjutnya langkahnya, ya, sama seperti yang sebelumnya, yakni kita lakukan yang namanya faktorisasi pada turunan fungsi yang sudah kita temukan. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6, dan berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 5. Ya, di sini kita perolehlah yang dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 6 dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5 adalah minus 6 dan 1. Kenapa? Karena minus 6 tambah 1 itu sama dengan minus 5, sedangkan minus 6 kali 1 sama dengan minus 6. Karena kita sudah faktorisasikan, yakni akarnya adalah x kurang, faktor-faktornya yakni x kurang 6 dan x tambah 1, ya kita tentukan akar-akarnya, maka akarnya x kurang 6 sama dengan 0, x-nya sama dengan 6, kebalikannya ya. X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Sama seperti contoh yang sebelumnya pada fungsi naik dan fungsi turun, kita masukkan dalam garis bilangan nantinya ya. Nantinya kita masukkan ke dalam garis bilangan, atau kita substitusikan pun bisa, karena kita di sini menentukan nilai stasioner ya, bukan menentukan interval nilai, tapi menentukan nilai stasioner. Maka si X sama dengan negatif 1 ini kita substitusikan. Ya, kita substitusikan ke fungsi fx, ke fungsi yang ini. Oke, maka sepertiga kali negatif 1 pangkat 3, itu kan negatif 1 pangkat 3 kan negatif 1, negatif 1 kali sepertiga negatif 1 per 3.
5/2 kali negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 kan positif 1 kali 5/2 tetap 5/2. Maka nanti di sini negatif 1/3 dikurang 5/2. Dikurang 6 kali min 1 kan jadinya positif 6 tambah 7. Maka minus 1/3 dikurang 5/2 ditambah 6 tambah 7 hasilnya itu sama dengan 61/6. Coba nanti dicek-cek apakah hasilnya benar atau tidak. Ya ini disubstitusikan kemari ya. Oke, nah karena di sini itu nilainya itu 61/6, maka ini dikatakan adalah nilai balik maksimum. Ya, karena dia berbentuk positif. Nah, kita substitusikan yang 6 ini tadi juga sama. Untuk kemana? Untuk si fungsi fx-nya. Oke, ya, untuk si fungsi fx-nya. Maka nilai stasionernya akan menjadi kita substitusikan 1/3 kali 6 pangkat 3, kurang 5/2 kali 6 pangkat 2, kurang 6 kali 6 tambah 7, maka nanti hasilnya sama dengan minus 47. Karena dia lebih kecil dari 0, maka merupakan nilai balik minimum. Baik. Oke, lanjut. Ada namanya juga nilai maksimum dan nilai minimum di suatu interval. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi dalam suatu interval tertutup dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu nilai-nilai stasioner untuk nilai-nilai X yang termasuk dalam interval, seperti yang tadi sudah kita tentukan di slide sebelumnya. Lalu tentukan nilai-nilai fungsi di ujung interval, ini sama seperti pada menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Lalu dari nilai-nilai tersebut, nilai terkecillah adalah nilai minimum dan nilai terbesarlah adalah nilai maksimum. Nah, ada juga yang dinamakan titik belok, ya. Titik belok itu apa? Titik A, FA dikatakan titik belok dari fx jika turunan FA itu sama dengan 0, turunan kedua FA itu juga sama dengan 0, di mana turunan kedua fx adalah turunan pertama dari fungsi dari turunan pertama fungsi fx atau turunan kedua dari fungsi fx. Atau titik A, FA dikatakan titik belok dari fx jika turunan pertama dari FA itu sama dengan 0, atau juga turunan pertama dari fungsi FA di mana nilai X-nya itu lebih kecil, nilai A-nya itu lebih kecil dari X, dan nilai A-nya itu lebih besar dari X, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, ini contoh untuk titik nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Ya, jika fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 3 pada interval x lebih kecil sama dengan 2 dan x lebih besar sama dengan negatif 1. Ya, ikuti langkah-langkah tadi. Kita lakukan terlebih dahulu turunan fungsi pada fungsi fx. Ini kita turunkan terlebih dahulu, sehingga nanti hasilnya sama dengan, ya, ini turunan dari sini itu kan 3 kali 5, 15. X pangkat 5 kurang 1, 4. Berarti 15 X pangkat 4. Itu turunan pertama ya. Yang ini kita turunkan 5X pangkat 3 kan menjadi 3 kali 5, 15 juga. Yang di sini tapi pangkatnya kurang 1 menjadi 2. Maka 15X pangkat 2. Nah, inilah turunan pertama dari fungsi ini. Nah, selanjutnya, karena ini sama-sama 15 ya, bisa kita lakukan penyederhanaan fungsi, sama-sama kita bagi 15, nanti di sini hasilnya tinggal X pangkat 4 dikurang X pangkat 2. Nah, karena sama-sama punya X, ya, kita keluarkan, karena di sini pangkat 4, di sini 2, berarti bisa kita keluarkan nih, di sini jadi X pangkat 2, sisanya adalah X kuadrat kurang 1, sama dengan 0. Ini bisa kita jabarkan menjadi bentuk seperti ini, X kurang 1 kali X tambah 1 sama dengan 0. Lalu nantinya kita tentukan titik-titiknya, di mana nanti di sini titik pertama X kuadrat sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0, X pertamanya. X kurang 1 sama dengan 0, X keduanya sama dengan positif 1, X tambah 1 sama dengan 0, titik ketiga X pangkat 3-nya sama dengan negatif 1. Berarti ada 3 titik. Titik pertama 0, kedua 1, ketiga negatif 1. Nah, fx akan mencapai nilai maksimum untuk x sama dengan negatif 1. Jadi yang negatif 1 yang dari sini, kita substitusikan ke fungsi yang ini, maka nanti hasilnya sama dengan 2. Jadi di sini kan negatif 1 nih, ya. X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1 kan? Negatif 1 di sini masukkan kemari, berarti kan X pangkat 5, negatif 1 pangkat 5. Itu kan nanti hasilnya negatif juga, karena pangkatnya ganjil. Maka 3 kali minus 1, minus 3. Ini juga pangkatnya ganjil, pasti negatif 1 juga. Berarti negatif 1 kali negatif 5, positif 5. Maka minus 3 tambah 5, hasilnya positif 2. Ya, maka nanti akan mencapai titik maksimum untuk nilai X sama dengan negatif 1 adalah si
titik 2 atau nilainya 2. Nah, fx juga mempunyai titik belok untuk nilai x sama dengan 0. Ya, nilai x sama dengan 0. Yang dari mana? Dari sini, x pangkat 2 sama dengan 0. Maka f0 itu sama dengan 0, sudah pasti. Karena setiap nilai 0 ini kita substitusikan ke fungsi, pasti hasilnya 0 juga. 0 pangkat 5, 0 kali 3, 0. 0 pangkat 3, 0 kali 5, 0. Maka nanti dia akan mengalami titik belok di titik 0,0. Nanti kita lihat di sajian fungsinya, grafiknya ya. Nah, fx akan mencapai nilai minimum untuk si x sama dengan 1 yang ini. Dia akan mencapai titik minimum, di mana kita substitusikanlah x sama dengan 1 ke fungsi ini. 3 kali 1 pangkat 5, 1 pangkat 5, 1, 1 kali 3, 3. 5x pangkat 3, 1 pangkat 3, 1 kali 5, 5. Maka 3 kurang 5 sama dengan negatif 2. Maka fungsi fx akan mencapai minimum pada nilai pada titik x sama dengan 1, yakni bernilai minus 2. Oke, nilai fungsi di ujung interval. Ini maksudnya ya. Yang pertama, f-1 sama dengan 2. Lalu, f2 sama dengan 2, 56. Dan, jadi nilai maksimumnya adalah 56 dan nilai minimumnya adalah 2. Kenapa? Karena lihat intervalnya di sini. Di sini kan titik ujung intervalnya minus 1 dan titik ujung intervalnya yang maksimumnya 2. Kenapa minus 1 dan minus 2 ikut? Karena di sini dia ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengan, berarti dia yang lebih kecil dari minus 1 dan yang lebih besar dari 2. Nggak sampai 2 dan nggak sampai minus 1, itu maksudnya. Karena di sini ada sama dengan, maka dia masuklah si minus 1 dan masuklah si 2. Inilah sebagai nilai fungsi pada ujung interval. Ini juga nilai fungsi pada ujung interval, substitusikan kemari. Ini disubstitusikan kemari hasilnya 2. 2 yang ini disubstitusikan kemari hasilnya 56. Maka diperolehlah nilai maksimumnya adalah 56 dan nilai minimumnya adalah 2. Oke, nah bagaimana bentuk ini? Kita lihat dulu di sajian grafik menggunakan Desmos. Nah, tadi kan kita punya fungsi yang di soal nilai stasioner itu kan 3x pangkat 5 kurang 5x pangkat 3 ya. Oke, sekarang kita lihat, kita gambarkan 3x kurang 5 pangkat 5 kurang 5x pangkat 3. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, dia akan mengalami titik belok di sini, di titik 0,0. Dia akan mengalami titik puncak maksimumnya di minus 1,2 dan puncak minimumnya di 1, minus 2. Nah, di titik mana dia akan mengalami nilai maksimum? Tadi kan di sini katanya, dia mengalami titik maksimumnya itu ada di f kali minus 1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 56. Ya, itu dia akan mengalami titik maksimumnya di situ. Jadi kalau misalkan kita tarik ke atas di sini, maka nanti dia akan mengalami titik maksimumnya itu di 56. Di sini pas 56. Ya, di 56. Nah, itu untuk yang maksimumnya. Oke, maksimumnya di titik F2. F2 di sini ya. Di sini nanti kalau kita tarik ke atas tadi nilainya sama dengan 56. Maka dia akan mengalami nilai minimum tadi katanya di minus 1. Ya, di minus 1 dia akan mengalami nilai minimum yakni di minus tadi nilai minus 1 sama dengan 2. Di sini ya. Dia akan sama dengan 2. Di minus 1 dia akan mengalami titik maksimumnya di minus 2. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan kalian bisa memahami lebih baik lagi mengenai turunan fungsi yang menggunakan aturan rantai